beberapa tahun lalu ketika Kemendikbud RI atau Kementerian Pendidikan Republik Indonesia berencana untuk meniadakan pelajaran agama di sekolah, banyak orang yang menentangnya. Banyak dari kalangan mereka yang beranggapan bahwa meniadakan pelajaran agama di sekolah itu merupakan satu penyingkiran agama dari kehidupan bernegara, dari kehidupan bermasyarakat orang Indonesia. Saya termasuk salah satu yang mendukung kebijakan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang berencana untuk meniadakan pelajaran agama di sekolah. Karena apa? Pelajaran agama itu merupakan sesuatu yang penting, dan 1-2 jam seminggu pelajaran agama di sekolah tidak akan bisa untuk mengajarkan bagaimana pentingnya agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh masyarakat sebenarnya adalah pendidik dari nilai-nilai agama yang dianut oleh anak didik atau murid dalam usia sekolah. Sebenarnya di dalam agama itu terdapat dua nilai yang mungkin kelihatannya saling bertentangan. Yang pertama adalah nilai-nilai dogmatik satu agama. Biasanya itu bersikap eksklusif, ya, bersikap individualis. Jadi diri agamanya yang paling benar. Tetapi di sisi lain ada sisi universalitas dari agama itu sendiri, yaitu sisi etik, moral, dan pergaulan sesama manusia. Tapi ini dikasih Tuhan, sifat-sifat dogmatis ini ada pada semua agama. Contohnya di dalam kalangan kekristenan ada pandangan yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah satu-satunya yang bisa diselamatkan. Ajaran yang bisa menyelamatkan hanya Kristus. Yang lain itu tidak bisa diselamatkan. Ya, ini normal. Semua agama yang memang seperti ini. Ada satu keyakinan bahwa mereka adalah yang paling benar dan paling layak masuk surga. Tidak salah sebenarnya. Karena semua agama pasti mempunyai doktrin seperti ini, punya dogma seperti ini. Dan itu merupakan satu keistimewaan agama, sehingga mereka, orang-orang punya kesempatan, punya pilihan untuk memilih agama A, agama B, atau yang lainnya. Tidak salah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, keyakinan ini akan menjadi masalah ketika ditempatkan di ruang publik. Contohnya sekolah. Ketika masing-masing agama mengajarkan bahwa mereka adalah satu-satunya yang paling benar, dan yang lain di luar mereka itu salah, maka akan terjadi satu benturan dogma di antara anak-anak ini. Anak-anak yang seharusnya masih polos, mereka seharusnya masih bergaul dengan sesamanya. Ketika mereka saling mengklaim agamanya yang paling benar, akan terjadi benturan dogma. Seperti kita lihat saat-saat ini, kita melihat ada beberapa kejadian, ada kasus di mana ada beberapa orang atau satu anak dan lainnya dikucilkan hanya karena agamanya berbeda dengan kebanyakan. Ada banyak orang atau mungkin beberapa anak kecil yang memang dilarang bergaul dengan sesamanya karena sesamanya itu punya agama yang berbeda dengan yang dia anut. Ini tidak sehat. Dalam jangka panjang hal ini akan berbahaya sekali. Akan membuat satu negara terjebak dalam politik apartheid. Masyarakat apartheid yang pada gilirannya pasti akan meruntuhkan bangsa dan negara tersebut. Lalu solusi kita apa sebenarnya, Bapak Ibu? Masyarakat kita seandainya pelajaran agama tidak diajarkan di sekolah, masyarakat kita takut bahwa Indonesia akan menuju suatu negara sekuler. Tidak salah sebenarnya negara sekuler. Ada dua sistem paham dalam sekuler itu. Pertama adalah sekularisasi dan yang kedua adalah sekularisme. Dalam sekularisasi itu saya setuju karena apa? Di dalamnya itu Allah dan agama ditempatkan dalam satu lingkup pribadi. Tidak dinampakkan di depan umum dalam pergaulan masyarakat yang berbeda-beda. Jadi ketika dia bergaul di depan umum, dia akan berusaha menekan agamanya itu, perintah-perintah agamanya itu di dalam diri pribadinya. Ibadah, perbuatan baktinya, cara bersembahyangnya itu hanya dilakukan
di saat dia dalam ruang pribadi. Ketika dia hidup dalam ruang lingkup umum, dia akan berhubungan dengan sesamanya sesuai dengan aturan etika sosial bernegara yang berlaku. Itu paham sekularisasi. Nah, sedangkan paham sekularisme memang biasanya dia akan menekan Allah dan agama itu tidak hadir dalam kehidupan masing-masing orang. Ini yang saya tentang sih. Jadi manusia seolah-olah harus menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Bapak Ibu, sekulerisme dan sekularisasi adalah dua hal yang berbeda. Peniadaan pelajaran agama di sekolah itu hanya salah satu jalan untuk membuat negara ini menjadi sekuler. Menempatkan agama dalam ruang pribadi dan di dalam ruang publik ketika kita beretika, berjalan bersama-sama, berhubungan dengan sama kita, itu hanya aturan sosial yang kita pakai, norma-norma sosial, norma-norma hukum bernegara yang kita pakai. Berbeda dengan sekularisme yang berusaha untuk mengeluarkan Tuhan dan agama dari kehidupan pribadi masing-masing umatnya. Nilai etika moral dari suatu agama itu bagus, ya. Adat istiadat seperti persaudaraan, solidaritas, kerukunan, tolong-menolong, bahkan kesediaan berkorban bisa menjadi bahan penting di dalam satu proses pendidikan itu. Proses yang dimaksud itu bukan hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan salah satu atau satu pola pendidikan yang paling awal di dalam diri masing-masing anak itu keluarga. Keluarga yang seharusnya mengajarkan agama, dan kemudian guru-guru agama di tempat ibadah di mana mereka beribadah itu adalah langkah selanjutnya, adalah bagian selanjutnya untuk mereka mengajarkan agama. Jadi pelajaran agama di sekolah memang sebaiknya diganti oleh pelajaran budi pekerti. Budi pekerti suatu bangsa yang itu bisa juga disarikan dari nilai-nilai agama yang baik, nilai-nilai agama yang bisa diteladankan bagi umat manusia yang bersifat universal. Gotong royong, saling tolong-menolong, mengasihi sesamanya, itu juga merupakan satu nilai universal dari agama. Itu bisa dijadikan satu pelajaran di sekolah. Jadi peniadaan agama di sekolah tidak serta-merta akan membuat masyarakat kita menjadi sekulerisme, akan membuat Tuhan dan agama itu disingkirkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi peniadaan pelajaran agama di sekolah bisa merupakan satu langkah selanjutnya untuk membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang toleran, menghargai perbedaan, dan menghargai sesamanya sebagai manusia seutuhnya terlepas dari agama mereka yang berbeda. Di dalam kekristenan juga seperti ini. Yesus datang ke dunia tidak untuk memisahkan setiap orang dari keluarganya. Tetapi Yesus hanya memberikan pengajaran supaya orang-orang yang hadir, yang mengikutinya menjadi lebih mengasihi, paham bahwa mereka hidup di dunia ini untuk mengasihi sesamanya. Bahkan Yesus mengajarkan bukan hanya sesamanya yang dikasihi, sesama imannya, sesama saudara seiman yang mengasihinya, tetapi bahkan kepada musuhnya sekalipun orang Kristen dituntut untuk juga mengasihi sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kekristenan lahir dari hal seperti ini. Kita bisa mengambil hal-hal yang universal dari pengajaran Yesus untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita melihat bahwa ketika kita melihat eksklusivitas dari iman Kristen itu wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita pribadi, terlepas dari pergaulan kita sehari-hari dengan sesama manusia yang punya iman yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan memperpanjang omong-omong kita kali ini. Tetapi saya ingin kita menyadari bahwa pemerintah kita itu berencana untuk memberikan yang terbaik, untuk merencanakan yang terbaik bagi warganya. Mereka ingin warganya semakin dewasa dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, tidak akan terpecah-pecah oleh gerakan-gerakan yang lebih mengutamakan agama daripada kehidupan bernegara. Salam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia jaya, kekristenan juga berjaya, Indonesia diberkati, kita diberkati. Amin.